Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anila Muslim dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan masing-masing dampak positif dan negatif adanya interaksi desa dan kota. Nah, hal ini bisa kita bagi lagi menjadi dua, yaitu adanya interaksi atau dampak positif dan negatif adanya interaksi desa dan kota bagi desa atau sebaliknya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dampak positif adanya interaksi desa dan kota bagi desa. Nah, yang pertama itu perkembangan pertanian di desa semakin maju. Nah, karena adanya interaksi desa dengan kota, maka pertanian yang ada di atau teknologi pertanian yang ada di desa akan semakin maju. Yang awalnya hanya memakai kerbau untuk menggarap sawah atau membajak sawah, ini sekarang sudah bisa menggunakan teknologi atau yang biasa kita sebut traktor. Selain itu tidak luput juga dari perkembangan transportasi yang memudahkan arus barang dari desa menuju kota, begitupun sebaliknya, yaitu arah kota menuju desa. Nah, dampak positif lainnya bagi desa adalah pendidikan di desa semakin maju, sarana transportasi semakin meningkat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian produktivitas di desa semakin meningkat karena teknologi yang hadir di desa bisa meningkatkan produktivitas para masyarakat di sana. Kemudian kesadaran atas keluarga berencana semakin meningkat. Kemudian ada dampak positif bagi adanya interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, kebutuhan pangan di kota terpenuhi oleh pasokan dari desa. Karena tidak seperti di kota, di desa banyak mempunyai bahan-bahan pangan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pangan yang ada di kota. Yang kedua, tenaga kerja terpenuhi atau tercukupi dari penduduk yang ada di desa. Dan yang terakhir, produk-produk dari kota dapat disebarluaskan di desa. Kemudian kita masuk pada dampak negatif adanya interaksi desa dan kota bagi kota. Yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran. Nah, karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota yang semakin banyak, kemudian tidak semua penduduk desa yang pindah ke kota mendapat pekerjaan. Hal ini menyebabkan angka pengangguran di kota menjadi meningkat. Nah, yang kedua, akibat adanya urbanisasi, penduduk sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, serta munculnya lingkungan yang kumuh dan degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Kemudian kita masuk pada dampak negatif adanya interaksi desa dan kota bagi desa. Pertama, kehidupan agraris akan memudar. Yang awalnya para pekerja dari desa yang berprofesi sebagai petani, nelayan, ataupun sebagainya, kini berubah fungsi atau berubah profesi sebagai buruh yang bekerja di pabrik atau tempat-tempat lainnya di kota. Yang kedua, konsumerisme dan kriminalitas meningkat. Karena sulit untuk menyesuaikan diri di lingkungan kota yang sangat ketat persaingannya, akibatnya muncullah kriminalitas. Dan kemudian karena mungkin sudah terlalu lama menjadi warga kota, kemudian orang tersebut atau masyarakat tersebut mengikuti gaya hidup di kota seperti salah satunya konsumerisme. Dan yang terakhir, perubahan tata guna lahan yang awalnya sebagai lahan produktif kemudian diubah menjadi lahan yang kritis. Kemudian saya akan menjelaskan analisa saya terkait gambar yang sudah disediakan di PowerPoint. Saya akan memilih pertama gambar yang ada di desa, gambar nomor 1. Bisa dilihat gambar nomor 1 itu ada beberapa siswi yang sedang menaiki jembatan yang sudah tidak layak pakai. Kondisinya sudah parah sekali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di desa itu tidak mencukupi atau tidak merata fasilitasnya. Jika dibandingkan dengan di kota, tentu itu berbanding terbalik seperti itu. Tentu itu berbanding terbalik dari di desa dengan kota, di mana pemerintah lebih berfokus kepada di kota, sedangkan di desa sedikit diabaikan atau sedikit di nomor 2-kan.
Nah, hal ini kemudian berdampak kepada bukan hanya penduduknya saja, melainkan juga para uh, bukan hanya penduduk, bukan hanya orang biasa yang akan merasakan, tapi beberapa siswa atau siswi juga akan merasakan. Mereka akan merasakan betapa sulitnya betapa sulitnya mereka untuk ke sekolah. Hal ini kemudian bisa saja memutus atau menurunkan semangat mereka untuk bersekolah, yang kemudian lagi-lagi hal ini menjadi perbandingan antara desa dan kota di bidang pendidikan, di mana orang pasti akan memandang orang kota dengan orang desa pendidikannya bisa lebih jauh lebih tinggi itu orang kota, sedangkan orang desa pendidikannya rendah-rendah saja. Kenapa? Karena hal ini bisa menjadi salah satu penyebabnya. Tapi jika kita lihat di TV-TV atau di acara-acara lainnya, yaitu uh, beberapa dari mereka itu nggak putus semangat untuk sekolah. Biarinlah mereka ngelewatin jembatan-jembatan kayak gitu, jembatan yang udah putus, yang bawahnya itu sungai harusnya deres yang harusnya deres, nggak tahu dalamnya semana. Dan jika sewaktu-waktu itu putus, mereka nggak mikirin itu, mereka yang penting sekolah. Nah, hal itu kita sampaikan dulu, kemudian saya ingin coba menjelaskan solusi yang ini. Jadi pemerintah bisa mengalokasikan atau membagi rata dana yang ada di kota dan di desa, atau tidak memfokuskan atau tidak terlalu memfokuskan pembangunan fasilitas yang ada di desa, yang ada di kota. Dan saya akan menjelaskan analisis saya untuk permasalahan yang ada di kota. Saya akan mengambil gambar nomor 3. Ini merupakan permasalahan yang umum terjadi di kota, yang mana kunci permasalahannya adalah masyarakat kota itu sendiri yang menyebabkan permasalahan tersebut. Nah, jika ingin mengubah hal ini, yang harus diubah bukanlah peraturannya, melainkan pola pikir manusianya atau masyarakat tersebut. Dan mengubah peraturan tersebut, masyarakat mungkin akan mengikuti atau mematuhi peraturan tersebut, tapi hanya untuk segelintir orang. Sedangkan yang lain mungkin saja tetap mengabaikan peraturan tersebut, karena beberapa dari masyarakat berpikir bahwa peraturan ada untuk dilanggar, bukan peraturan ada untuk dipatuhi. Maka dari itu yang harus diubah adalah mindset atau pikiran dari masyarakat tersebut.